Silakan masuk. Iya Mbak, terima kasih. Ayo silakan duduk. Iya, makasih Mbak. Ya. Ya, bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman, Mbak? Sudah Mbak. Alhamdulillah. Nah, gimana nih hari ini kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Nurul Dwi Asrifa. Di sini saya seorang konselor. Dipanggilnya siapa Mbak? Bisa dipakai Mbak Nurul, bisa. Saya Velia ya Mbak. Iya. Ferindriani, panggilnya Indri aja. Mbak Indri. Oh, Mbak Indri dari mana nih? Dari Serang asli Mbak. Oh, asli Serang. Sama dong, saya juga asli Serang. Oh, iya ya. Iya. Oh, Mbak Indri kesibukannya lagi sibuk apa nih, Mbak? Sekarang ini Mbak, saya ini baru lulus SMA kemarin itu. Oh, yang Barusan sih lulusan tahun ini. ya, Iya. tahun ini. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Iya, alhamdulillah Mbak. Mbaknya dari jurusan apa, Mbak? Kebetulan saya IPA Mbak di sekolah. IPA, lulus IPA. Nah, kira-kira mau lanjut kemana nih? Nah, maka dari itu Mbak, saya mau konsul itu. Kan kemarin saya ikut senam PTN. Iya. Nah, saya tuh nggak dapet Mbak. Nah, kan abis senam PTN kan katanya SBM. Nah, saya masih bingung Mbak jurusannya. Oh gitu. Ya sih, memang tadi saya melihat Mbak tuh pas baru datang terlihat kayak muka orang yang sedang galau gitu ya, kalau bahasa zaman sekarangnya. Iya, tahu Mbak bener. Ya, karena saya juga dulu waktu saya lulus SMA juga saya nggak diterima SNM gitu. Dan bisa lanjut ke SBM, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Ya, seperti itu. Itu prosedurnya kayak gimana sih Mbak? Kalau SBM saya masih belum paham gitu tuh Mbak. Oh gitu. Nah, sebelumnya kita kesepakatan dulu ya sebelum memulai proses konseling ya, Mbak ya. Nah, sebelumnya Mbak sudah pernah mengikuti proses konseling nggak sih, atau pernah sebelumnya pernah konsultasi gitu? Belum pernah. Oh, Baru belum ini pernah. iya. Ini pertama kalinya berarti ya, Mbak? Iya, maksudnya secara langsung kayak gini gitu Mbak. Iya. Berdua gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai proses konseling itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, jadi proses konseling itu suatu proses pemberian bantuan dari saya sendiri seorang konselor kepada konseli, yaitu Mbak Indri. Nah, dimana kita tujuannya yaitu untuk agar Mbak itu bisa secara mandiri menentukan sendiri pilihan Mbak ke depannya gitu. Jadi kita di sini saling sharing aja gitu, dimana kita mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Indri seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sudah cukup sih Mbak. Sudah cukup. Iya. Nah, kita langsung ke ini ya, waktu. Iya. Jadi kira-kira apakah Mbak setuju dengan kesepakatan waktu 45 menit? Setuju Mbak. Setuju. Nah, baik. Nah, sebelumnya di dalam bimbingan dan konseling itu mempunyai beberapa asas yang perlu kita ketahui. Nah, saya menyebutkannya 3 ya, Mbak. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, di mana di sini rahasia Mbak akan saya jaga dengan sebaik mungkin. Jadi Mbak tidak perlu khawatir rahasia atau permasalahan itu akan terbongkar kemana, karena insya Allah saya akan menjaga rahasia Mbak. Nah, kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, dimana saya berharapnya Mbak lebih terbuka dengan permasalahan yang Mbak alami, dengan pokoknya apa yang ingin Mbak utarakan, terbuka aja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, dimana Mbak datang ke saya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun seperti itu, Mbak. Ya, apakah dapat dimengerti? Iya Mbak. Baik, alhamdulillah. Lalu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita memulai proses konseling pada hari ini? Udah cukup sih Mbak kayaknya. Udah paham alhamdulillah. Oh ya sudah. Kalau begitu kita mulai saja ya Mbak ya. Ya. Nah, sebelumnya saya mau dengar cerita Mbak Indri nih. Apa sih yang Mbak rasakan saat ini gitu? Iya, saya tuh ya Mbak ya, kayak bingung gitu Mbak, kan maksudnya pertama kan saya ya kayak sedih gitu tuh ya Mbak, nggak dapat senam PTN gitu kan, padahal kan diharapin gitu Mbak senam PTN ini, nggak dapet tuh. Nah, masalahnya tuh gini Mbak, mau ikut SBM kan pasti milih jurusan. Nah, jurusan ini saya nih bingungnya kenapa, karena saya sama orang tua saya itu
beda berpendapat gitu loh Mbak. Jadi saya tuh pengennya kalau saya sendiri ya Mbak, pengennya kan ke pendidikan matematika. Sedangkan kalau orang tua saya itu nyuruh sayanya itu di ekonomi, pokoknya ekonomi sosial kayak gitu Mbak, ekonomi kayak akuntansi, pokoknya berbau manajemen lah gitu ya, manajemen juga nggak apa-apa katanya, ekonomi gitu. Jadi sayanya bingung Mbak, padahal kan sayanya tuh pengen banget gitu di pendidikan matematika ini gitu tuh Mbak. Oh, jadi sebelumnya saya simpulkan dulu ya apa yang sudah Mbak utarakan. Jadi Mbak di sini itu sedang mengalami apa ya, kayak perbedaan keinginan gitu dengan orang tua Mbak gitu kan. Dari Mbak yang pengennya ke pendidikan matematika, tapi diarahkan oleh orang tuanya ke ekonomi, entah manajemen atau apapun, pokoknya yang berbau ekonomi seperti itu. Jadi di sini Mbak sepertinya bingung untuk menentukan jurusan yang akan Mbak pilih ya Mbak. Benar. Seperti itu. Oh, jadi ya saya paham dengan keadaan Mbak karena Di mana ya Mbak? saya juga iya sih apa ya berbeda pendapat juga dengan orang tua saya gitu kan Mbak. Gitu ya Mbak ya. Nah, tapi di sini Mbak sudah apa sih yang sudah Mbak lakukan gitu dengan melihat perbedaan pendapat antara Mbak sama kedua orang tua Mbak gitu. Mbak sudah lakukan itu apa gitu? Belum, kalau saya tuh ini masih dipendam sendiri sih Mbak, belum, maksudnya belum bilang ke orang tua gitu tuh kalau misalnya sini pengennya ini gitu, dijelasin lah gitu tuh. Cuman orang tua sayanya ya emang nyuruh sayanya klak langsung di ekonomi gitu, saklek gitu loh, udah ekonomi aja kayak gitu. Jadi sayanya belum berani bilang aja gitu Mbak, takutnya apa sih gak dibolehin gitu loh Mbak, jadi kekeh aja harus di ekonomi takutnya gitu. Oh, jadi di sini Mbak merasanya Mbak belum bilang sama Belum, orang tua, tapi Mbak takut. sudah merasanya kalau kayaknya orang tuanya nggak bakal nerima pendapat dari Mbak sendiri gitu ya Mbak ya? Iya. Seperti itu. Jadi gimana ya Mbak ya, saya tuh sebenarnya nggak kesel juga sih, nggak, cuman saya tuh gimana ya, masih belum nerima aja gitu. Jadi saya masih diem-dieman gitu sama orang tua saya gitu Mbak. Seperti itu. Oh, jadi kan tadi Mbak di awal mengatakan bahwa Mbak apa ya, kesel ya Mbak ya. Tapi sekarang Mbak mengatakan bahwa sebenarnya tidak kesel gitu. Tapi dari segi hubungannya Mbak sama orang tua tuh sekarang agak gimana ya, nggak terlalu terbuka satu sama lain karena hal ini. Bener Mbak, takut kan, karena takut aja. Nah, jadi seperti apa nih Mbak, kan tadi Mbak mengatakannya tidak kesel, tapi sekarang Mbak mengatakannya kesel gitu. Kenapa sebaliknya seperti itu? Gimana ini Mbak? Iya, terus gimana ya Mbak ya, orang bingung ya Mbak ya. Jadi mau ngikutin orang tua, tapi nyasanya hatinya kurang serak gitu kan, mau ngikutin pilihan saya, tapi sayanya takut duluan gitu, karena kan orang tuanya nggak ngedukung, nggak nge-support gitu loh Mbak. Jadi maju mundur juga bingung mau, jadi di tengah aja gitu Mbak, mau maju salah mundur salah gitu. Jadi belum nemuin titik yang pas gitu ya Mbak ya? Iya. Berarti Mbak belum kayak apa ya, kayak mencoba ngobrol-ngobrol ringan gitu sama orang tua. Sebenarnya saya tuh pengennya seperti ini loh mah gitu. Udah pernah belum sih kayak gimana ya, nggak, bukan momen serius tapi kayak diselingin dengan hal-hal yang serius gitu, dengan obrolan ringan seperti itu. Udah pernah Mbak? belum berani. Kalau buat soal ini sih Mbak, belum berani aja gitu Mbak sampai sekarang. Ya karena udah berpikirnya takut nggak sesuai yang saya inginkan gitu tuh Mbak. Berarti sudah lama ya diem-dieman di rumah juga ya Mbak? Iya, dari sejak yang SNMPTN nggak dapet itu Mbak. Oh, sekitar minggu lalu ya Mbak ya? Iya, pengumumannya kan. Udah lumayan lama ya Mbak ya? Iya. Jadi sebenarnya permasalahan Mbak di sini itu Mbak belum bisa dengan baik mengkomunikasikan kepada kedua orang tua gitu. Apa ya? Belum bisa berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya Mbak tuh inginkan gitu dalam hal pemilihan jurusan. Tapi tadi Mbak mengatakan bahwa kemungkinan pilihan orang tua itu yang terbaik gitu. Ya, saya juga setuju dengan hal itu, dan pilihan Mbak juga sudah baik karena Mbak merasanya apa yang orang tua pilih itu pasti yang terbaik untuk Mbak sendiri, seperti itu ya Mbak. Nah, mungkin baiknya Mbak itu berusaha untuk melakukan pendekatan dulu dengan orang tua gitu, jangan diem-dieman, apalagi selama seminggu gitu Mbak. Pasti
di dalam rumah juga nggak ngerasa nyaman ya mbak kalau misalnya terus-terusan diem-dieman seperti itu. Iya mbak, bener banget sih. Nah, jadi bisa mbak untuk berusaha berani apa ya, mengungkapkan sebenarnya apa sih yang mbak inginkan gitu. Misalnya mbak kan ingin menjadi ingin jurusan pendidikan matematika. Nah, mbak tuh berusaha untuk berbicara baik-baik kepada orang tua kalau sebenarnya mbak itu pengennya di pendidikan matematika loh bu gitu kan. Walaupun nggak menentang orang tua, tapi setidaknya Mbak Indri itu udah berusaha untuk berbicara apa yang Mbak inginkan gitu terhadap pilihan jurusan Mbak gitu. Gitu ya mbak ya. Jadi ya sih mbak, bener mbak juga sih ya, harus kita tuh nggak apa-apa deh ngomong aja dulu baik-baik ke orang tua gitu ya mbak. Ya kan pasti juga orang tua juga pasti ngedengerin lah ya, misalnya keluhan anaknya atau apa gitu, pasti juga nggak langsung kamu jangan gini, nggak kayak gitu juga kali ya mbak ya. Pasti dia didengerin dulu kali ya. Nah, karena ya namanya orang tua kan pasti sayang sama anaknya dan menginginkan yang terbaik untuk anaknya, seperti itu. Iya sih mbak ya. Jadi gimana nih kedepannya, apa yang akan mbak lakukan gitu? Karena kan kalau mbak terus-terusan diem-dieman nggak akan ada solusinya, nggak akan ada ujung apa ya, nggak mungkin ada ujung penyelesaian seperti apa kalau terus-terusan begini ya mbak ya. Iya mbak. Jadi kedepannya mbak apa ya, akan melakukan hal apa nih? Jadi mbak, kayaknya saya ngikutin yang mbak bilang itu kan, saya tuh nyoba biar ngomong aja nih, komunikasi sama orang tua saya. Kalau misalnya saya ini maunya kayak gini loh mah, misalnya soalnya maksudnya dikasih alasan kali ya mbak ya, yang masuk akal gitu biar bisa diterima gitu tuh. Kalau misalnya kita ngasih alasannya yang logis, terus juga kita nyampein yang baik-baik, pasti kayak otomatis diterima kan ya, pasti namanya orang tua gitu kan. Lihat sih mbak, kayaknya itu aja deh, netralin gitu. Iya, tapi sebelum-sebelumnya gimana nih, orang tua mbak tuh pernah nggak sih apa ya, terjadi hal-hal seperti ini dan mbak mengungkapkan apa yang mbak inginkan gitu, terus responnya seperti apa dari yang sebelum-sebelumnya mbak? Oh, maksudnya dari hal yang lain gitu ya? Pernah, tapi responnya positif sih mbak. Maksudnya kayak ya udah terserah kamu, tapi secara nggak langsung orang tua saya tuh lebihnya tuh mendorong ke yang orang tua saya mau gitu tuh mbak. Paham gak ya? Iya. Gimana sih? Ya misalnya nih ya, saya misalnya waktu itu saya mau ini misalnya sesuatu, nah orang tua saya tuh nyaranin kalau misalnya mending jangan ini, mending yang satunya, misalnya yang B misalnya, kan saya pilih A misalnya, mending yang B aja. Nah pas itu tuh orang tua saya tuh nengah, maksudnya nggak milih yang ini, nggak milih, cuman secara nggak langsung ya, nadanya itu, secara bahasanya itu lebih ke pilihan orang tua saya gitu mbak, yang saya tangkap gitu. Jadi kayak terus ya nggak nolak secara langsung sih mbak, cuman secara halus lah ya kata kesannya kayak gitu mbak. Jadi dari situ kan waduh gitu kan, walaupun nggak nolak jebret langsung gitu. Oh, jadi orang tua mbak Indri itu sebenarnya menginginkan mbak itu ikut sama pilihannya beliau gitu ya. Tapi dengan cara yang halus gitu, tidak menunjukkan atau tidak memaksakan kehendaknya gitu ya. Iya benar. Kayak membebaskan, ya udah terserah mau kemana, tapi perilakunya itu menunjukkan kalau apa ya, udah sih pilihan mama aja gitu ya. Gitu mbak, bener banget itu ya. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut itu akhirnya mbak pilih pilihan yang mana gitu, pilihan orang tua kah atau kekeh dengan pilihan mbak sendiri? Dan kalau boleh saya tahu itu ujungnya seperti apa gitu, misalnya dengan pilihan mbak tersebut itu hasilnya apakah mbak menikmati dengan pilihan tersebut yang sudah dijalani atau seperti apa mbak? Kalau saya mbak ya, jadi keputusan itu saya bakalan milih yang orang tua saya pilih. Soalnya pas waktu dulunya pas masuk SMA nih kan ada 2 jurusan ya, IPA IPS. Nah di situ kan orang tua saya nyuruhnya IPA, sedangkan saya mau IPS nih. Nah pas disuruhnya IPA kan saya ngikut orang tua dong, maksudnya udahlah ikutin orang tua, jadi saya milih IPA. Nah pas di IPA ini saya jalaninnya tuh enjoy gitu loh mbak, jadi kayak menikmati aja gitu. Oh ya udah deh, maksudnya dikasih kemudahan gitu sama Allah gitu tuh mbak. Jadi kenapa saya milih yang kuliah ini sama kayak yang dulu ngikutin orang tua, soalnya saya tuh kayak dalam hati tuh kayak yakin aja gitu mbak, kayaknya bakalan ada kemudahan gitu tuh di pilihan orang tua saya gitu kan. Orang tua saya kan lebih tahu saya banget gitu kan, istilahnya namanya orang tua kan gitu.
Oh, jadi di sini Mbak sudah mulai terbuka ya dengan apa ya, gambaran peristiwa yang sebelumnya dengan peristiwa yang hampir sama dengan yang saat ini gitu ya Mbak. Jadi Mbak sudah apa ya, lebih memilih mengikuti kedua orang tua, walaupun di dalam hati Mbak pasti ada rasa kecewa atau marah gitu, karena pilihan Mbak sebenarnya bukan hal itu gitu. Tapi dilihat dari jalan yang sebelumnya, Mbak menikmati aja gitu apa yang sudah orang tua Mbak pilih, seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak, betul kayak gitu. Jadi Mbak sudah memilih nih, dengan ini Mbak sudah memilih bahwa Mbak akan memilih atau menentukan apa yang sudah orang tua Mbak pilih gitu ya, jurusan, yaitu jurusan ekonomi yang berbau-bau ekonomi, seperti itu ya Mbak. Nah, apakah Mbak masih ada rasa kesal atau kecewa dengan orang tua Mbak gitu sampai saat ini setelah kita berbincang tadi? Sebenarnya ya kesal mah ada ya Mbak ya, cuman kalau udah dibicarain sama Mbak kayak gini kan, terus juga udah ada arahan gitu kan yang Mbak bilang tadi, kayak ada oh ya udah deh, kayak ikhlas aja lah gitu tuh, terima aja gitu tuh, pasti ada jalannya lah, pasti diarahin juga kan sama Allah gitu. Nah, jadi sudah ya Mbak sudah menentukan yakin. bahwa udah yakin gitu kalau Mbak sudah akan mengikuti perintah atau pilihan orang tua Mbak gitu ya. Nah, kemudian nih dari SBM nih, gimana nih persiapan Mbak apa ya menghadapi SBMPTN? Nah itu dia Mbak, saya tuh masih bingung aja gitu Mbak, prosedurnya gimana, alurnya gimana gitu kan. Saya kan udah tahu, maksudnya dikasih tahu nih kayak gini misalnya sama kakak kelas sebelumnya, cuman saya tuh masih belum paham gitu loh Mbak, jadi penjelasannya sulit dimengerti oleh saya gitu Mbak. Oh, jadi Mbak belum terlalu paham mengenai prosedur SBMPTN itu seperti apa. Tapi sebelumnya Mbak sudah daftar belum secara online? Kan sekarang mah udah online ya Mbak daftarnya ya. Apakah sudah daftar atau belum sama sekali? Belum, kan saya masih ragu sama pilihan saya, jadi berhubung sekarang udah saklek nih, nanti deh setelah ini gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak caranya dari awal sampai akhir gitu? Kalau saya berbicara mengenai apa ya, ringkasnya gitu ya, karena di zaman saya sih seperti ini gitu ya. Jadi untuk daftar SBMPTN apa ya, dilakukan online dulu. Mbak akses dulu secara online. Nah, kemudian Mbak apa ya, sudah daftar, kemudian disuruh untuk mengisi formulir atau biodata diri Mbak gitu. Nah, setelah itu sudah mengisi secara lengkap, kemudian Mbak melakukan registrasi pembayaran. Pembayaran itu dilakukan di bank di mana si universitas ini bekerja sama. Misalnya Untirta bekerja sama dengan BNI, berarti Mbak apa namanya, transfer atau pembayarannya melalui bank BNI, seperti itu. Nah, kemudian setelah pembayaran pokoknya sudah verifikasi data untuk daftar, bahkan tinggal nunggu jadwal untuk melakukan tes. Nah, biasanya dari daftar ke apa namanya, ke proses tes itu kan ada ada jeda waktu. Nah, jeda waktu itu tuh bisa Mbak gunakan untuk mempersiapkan dengan belajar SBMPTN, terus apa ya, kayak baca-baca, nyoba-nyoba soalnya. Jadi ketika Mbak tes itu tidak terlalu gugup, atau Mbak sudah terbiasa untuk apa ya, mengisi soal-soal SBMPTN. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mengikuti tes, kan Mbak mengikuti tesnya sesuai dengan tempat yang kampusnya pilih gitu ya. Misalnya Mbak tesnya di SMA 1. Nah, Mbak ikuti saja ketentuan dari akunnya. Biasa kan di akunnya itu biasanya sudah diberitahu gitu Mbak akan tes di mana, jam berapa, seperti itu aturannya. Mbak tinggal mengikuti aturan yang sudah disediakan oleh kampus. Nah, kemudian setelah Mbak mengikuti tes, kemudian Mbak tinggal menunggu waktu pengumuman. Nah, itu dari waktu tes sampai pengumuman itu biasanya agak lama gitu lah. Biasa buat Mbak isi untuk apa ya, refresh otak lah kan. Sebelumnya kan Mbak sudah memikir keras gitu kan, terus latihan terus. Nah, biasa buat santai sambil juga Mbak berdoa gitu kan, meminta restu orang tua juga gitu. Nah, kemudian jika lulus, insya Allah ya Mbak, mudah-mudahan saya doakan Mbak lulus. Amin, doain ya Mbak. Amin. Nah, setelah lulus nanti
biasanya ada tuh aturannya di akun di akun SBMPTN-nya. Misalnya Mbak keterima di kampus mana, itu biasanya ada ketentuannya. Misalnya yang lolos nanti tanggal berapa mengumpulkan berkas ini. Jadi berkasnya itu nanti di list, Mbak tinggal menyiapkan, dan kalau sudah waktunya itu, waktu di zaman saya sih di scan Mbak, tapi bisa di scan, bisa juga datang ke kampus. Biasanya kalau ada masalah tuh datang langsung ke kampus untuk menyerahkan data seperti itu. Nah kemudian sudah mengumpulkan berkas, Mbak tinggal nunggu waktu perkuliahan Mbak. Biasanya sih pas awal-awal tuh mengikuti persiapan ospek, biasanya sibuk-sibuk ospek seperti itu sih Mbak. Gitu ya Mbak ya. Tapi udah ada gambaran belum sih Mbak untuk Mbak kedepannya mengikuti SBM gitu, menyiapkan apa saja? Apa sudah ada gambaran dari Mbak sendiri? Udah sih Mbak, baru kayak ngelatih-ngelatihan soal gitu loh Mbak, latihan soal gitu, ngisi-ngisi yang udah. Jadi gimana nih? Udah siap untuk mengikuti SBMPTN? Siap Siap ya Mbak? Iya, insya Allah Mbak. Nah sepertinya sudah 45 menit ya Mbak ya? Iya. Nah sampai di sini ada yang ingin Mbak ceritakan lagi nggak? Atau ada yang ingin Mbak tanyakan gitu? Sepertinya cukup Mbak. Cukup? Iya, cukup. Oh, jadi sampai sini saya simpulkan dulu ya dari pembahasan yang sudah tadi kita bahas. Jadi Mbak itu datang ke sini untuk melakukan proses konseling, di mana Mbak merasa istilahnya kesal dengan pilihan kedua orang tua Mbak untuk menentukan jurusan yang sebenarnya bukan minat Mbak di situ gitu. Iya. Nah akhirnya Mbak mempunyai solusi sendiri untuk mengikuti perintah orang tua Mbak untuk masuk ke jurusan yang lebih ke ekonomi seperti itu, karena di peristiwa sebelumnya Mbak juga mengikuti saran dari kedua orang tua dan lancar aja gitu, menikmati dengan baik seperti itu ya Mbak. Nah jadi sekarang solusi dari Mbak yaitu Mbak tetap mengikuti jurusan yang orang tua pilih ya Mbak ya. Iya. Nah semoga kedepannya Mbak dilancarkan urusannya. Amin. Terus juga SBMPTN-nya lancar. Amin, ya Allah. Terus diterima di jalan yang terbaik untuk Mbak seperti itu. Nah sampai di sini terima kasih atas kedatangan Mbak. Saya harap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih juga ya Mbak. Nah, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.